Intinya sebenarnya kalau menikah itu biasanya sama saudara itu kan jauh, Pak. Tapi yang paling penting kita paham bahwa kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram itu batal wudhu kita. Karena sehingga kalau mau sholat ya berarti harus wudhu. Ini yang penting saya terangkan kenapa mahram, siapa saja orang yang menjadi mahram kita itu penting. Iya, wong wis ngaji umpatan nggak paham mahram muhrim ini kan ya kacau ya. Harus paham setelah ini. Karena ya beginilah namanya hati, kadang niat, kadang hilang. Dan memang yang paling sulit tentang sesuatu kebaikan itu kalau istiqomah. Tidak dinyatakan melakukan kebaikan itu kalau tidak terus. Lebih baik melakukan sesuatu yang tidak baik tapi tidak terus daripada melakukan kebaikan tapi tidak terus. Jadi inti dari semua hal kebaikan itu adalah kuncinya istiqomah. Karena salah satu syarat kalau ingin mendapatkan ilmu yang barokah di dalam kitab Thalabul Ilmi itu adalah istiqomah, ajak terus. Jadi kalau ingin barokah ilmunya meskipun sedikit ya harus terus, harus ajak, harus istiqomah. Nah, ini yang saya bilang sampai hari ini terutama orang Jawa, wong Jawa iku sik salah paham. Sekali lagi tolong benar diingat-ingat bahwasanya muhrim itu adalah orang yang lagi berpakaian ihram, yang lagi menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Jadi gaya pakaian ihram itu kan pakaian putih-putih yang nggak boleh dijahit, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau mau umroh ataupun haji kan harus berpakaian ihram. Nah, orangnya dinamakan muhrim. Jadi kalau ada bahasa ojo cedek-cedek untuk muhrime, jelas salah. Yang bener ojo cedek-cedek untuk mahrome. Sedangkan mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi tapi tidak membatalkan wudhu. Ojo salah maneh, ojo gak ngerti tentang ini. Jadi sekali lagi muhrim itu orang yang lagi berpakaian ihram, mau haji ataupun umroh itu namanya muhrim. Orang yang tidak boleh dinikahi. Siapa itu? Kan harus paham. Jadi tidak hanya ngomong muhram mahram setelah ngerti bedanya antara muhrim dan mahram, tapi nggak bisa menjelaskan sopo wae mahram iku. Siapa saja orang yang tidak boleh dinikahi, kalau bersentuhan tidak batal atau tidak perlu wudhu lagi, itu siapa saja? Ini kemarin wis tak terangno iki. Sapa wae? Coba. Kan. Jadi prinsipnya mahram itu ada 7 orang. Dingeling-eling. Lek gak ditulis mesti lali. Mesti lali lek gak ditulis. Prinsipnya mahram itu ada 7 orang. Yang pertama ibu ke atas. Jadi ibu, mbah, buyut ke atas. Itu mahram pertama. Mahram kedua anak ke bawah. Anak, putu, cicit, buyut dan ke bawah. Yang ketiga saudara. Saudara ini saudara kandung, saudara kita. Yang keempat anak dari saudara laki-laki kita. Anak dari saudara laki-laki kita. Yang kelima anak dari saudara perempuan kita. Ke bawah, itu ke bawah loh ya. Jadi yang keempat
anak dari saudara laki-laki kita ke bawah. Artinya putune ya mahram, cicite ya mahram. Yang kelima, anak dari saudara perempuan kita. Anake ya mahram, buyute ya mahram, putune ya mahram. Jadi ke bawah. Yang keenam, saudara dari bapak kita, dulure bapak. Yang ketujuh, saudara dulure ibu. Jadi ini prinsipnya 7 orang inilah namanya mahram. Gak boleh dinikahi, tapi kalau bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Tak baleni maneh. Yang pertama ibu ke atas. Yang kedua anak ke bawah. Anak ke bawah itu ya putu, cicit, cindil dan sebagainya. Yang ketiga saudara, saudara kandung kita. Yang keempat anak dari saudara laki-laki kita ke bawah. Sak putune, sak bawah ya. Yang kelima anak dari saudara perempuan kita ke bawah. Yang keenam saudara dari bapak kita. Ketujuh, saudara dari ibu kita. Itu. Selain ini, semua bukan mahram, boleh dinikahi dan membatalkan wudhu. Paham? Sekarang pertanyaannya coba kalau paham. A, anaknya B. B punya saudara C. C punya anak E. Enggak D ya, E. Boleh enggak A menikah dengan E? Boleh. Kang Sokip anake Busum. Yes ya iki. Kang Sokip anake Busum. Busum duwe adik. Apa jenenge? Ya siki umpama. Busum duwe adik Minah. Minah kuwi duwe anak Yanti. Yanti oleh nggak rabi karo Kang Sokip? Iki mau masuk wong pitu apa enggak? Masuk kok ngendi iki mau lho? Tunggale kan wis anake tunggale, Pak. Iki rabi meneh di anak saka bibi kok. Iya kan? Cek nang anak. Iya lah. Tapi campur wong liya nang wong liya. Darah wong liya. Sing mahram kan anak anake. Nah, berarti kan tidak paham toh. Makanya jangan ngomong paham. Takono maksud. Iki tak kayak pertanyaan wae gak iso jawab iki. Berarti kuwi kan anaknya saudaranya ibu. Atau anak saudaranya bapak, masuk enggak kategori 7 tadi? Masuk. Masuk kok ngendi? Nah, kan? Pertama saudara dari ibu. Ya toh. Sing pertama ibu ke atas, kedua anak ke bawah, ketiga saudara kandung, keempat anak saudara laki-laki, 5 anak saudara perempuan, yang keenam saudaranya bapak, anaknya gak katut.
Yang ketujuh saudaranya ibu anak gak katut. Berarti anaknya Pak D, anaknya Bude, anaknya tante, anaknya paman Pak Le itu bukan mahram. Sing mahram itu Bude, paman, Pak D, Pak Le, tante, iku mahram. Anaknya bukan mahram. Berarti kalau bersentuhan batal. Contoh, Pak Ton itu dulure bapakku, adike bapakku. Vina anake Pak Ton. Berarti Vina itu bukan mahram saya. Boleh rapi berarti. Boleh, wong bukan mahram kok. Santuhan batal. Iki paham mono, ini hubungannya kalau menikah biasanya jauh karo anaknya Pak D, anak itu jauh. Tapi yang sering bermasalah itu kalau bersentuhan urusannya kan karo sholat. Kalau tidak paham, Bersentuhan nyetrum gak nyetrum batal. nyetrum apa dah? Kok saya nyetrum. Iki paham? Iki bahaya iki wong. Oke, tak terusno biar lengkap. Jadi mahram itu sejatinya dibagi menjadi 3. Yang pertama mahram karena nasab, keturunan yang saya terangkan tadi. Yang kedua mahram karena persusuan. ADW pernah nyusu karo seorang ibu. Yang ketiga mahram karena pernikahan. Yang mahram pertama karena nasab, 7 orang yang tak terangkan tadi. Yang kedua karena persusuan. Syaratnya adalah seorang anak apabila menyusu pada seorang perempuan tidak kurang dari 5 kali minimal berarti, dan itu bisa pedot-pedot nggak terus-terusan. Sing penting sekali nyusu itu sampai warak. Itu syaratnya. Itu namanya anak atau ibu persusuan. Pernah menyusu, memberikan asinya kepada seseorang. Nah, orang yang sudah dianggap atau nasab karena persusuan ini, berarti apa yang ada pada nasab itu jadi seperti di persusuan. Jadi 7 orang ini tadi otomatis menjadi orang mahram di dalam persusuan. Jadi kalau si A menyusu kepada ibu, nah dulure ibu dan semuanya 7 orang ini tadi menjadi mahram otomatis. Yang ketiga itu karena pernikahan. Istri kita ini mahram bukan? Hah? Istri itu mahram kita bukan? Ya lek mahram ora oleh dirabi. Lek wong kena buktine kena dirabi berarti bukan mahram. Nah, hari ini, detik ini kita menikah. Orang yang menikah saat itu otomatis ibunya, mertuanya itu otomatis menjadi mahram. Nah, akan tetapi beda dengan saudaranya. Si A menikah dengan si B. Si B punya saudara perempuan si C. C ini mahram bukan?
Arif menikah sama Putri. Putri punya saudara perempuan Siti. Siti sama Arif itu mahram bukan? Bukan mahrum. Berarti oleh dirabi? Oleh. Boleh. Jadi sekarang rabi Putri, besok rabi Siti, oleh? Nah, piye to iki? KO. KO piye to? Meninggal, meninggal. Kalau meninggal boleh, kalau belum meninggal tidak boleh. Hah? Piye? Loh, Rabi kakak berarti sekaligus mahram bukan? berarti makron ya? Sekeluarga itu makron bukan? Tidak ada ceritanya bukan mahram tidak membatalkan wudhu atau tidak boleh dinikahi. Gak enak ceritanya. Kalau mahram otomatis orang yang tidak boleh dinikahi tapi tidak membatalkan wudhu, otomatis kalau dinamakan mahram. Makanya pertanyaannya, mahram bukan Siti tadi, Adi atau Mbak Yunesi Putri ini tadi. Arif. Ido mikir apa bingung tuh? Bojone Ari, Pak, bojone Ari. Contoh Iki contoh, Pak. Tapi kan urut-urutannya Loh, lah iya Pak, saya tak urutnya toh. Putri Arif menikah sama Putri. Nah, Putri punya adik namanya Siti. Nah, Siti ini sama Arif tuh mahramnya bukan? Ya bukan mahrum. ada yang makron Bukan. Boleh dinikahi atau enggak dinikahi. Meninggal apa? Bukan. yang pertanyaan kan makron ora itu Bukan. jadi makron mau naik lo kalau aku lo Salah bareng-bareng. Nggak Salah bareng-bareng. gimana aku salah dia kan begini Salah gimana lumayan. Nah, ini Pak ya, saya terangkan. Ada namanya mahram seterusnya. Nah, mahram yang tidak akan berubah selamanya. Tapi ada mahram sementara. Nah, ini contohnya. Kita Arif itu menikah sama Putri. Ibunya Putri itu mahramnya Arif sejak dinikahi sampai kapanpun. Dan tidak ada alasan apapun yang bisa membuat mertuanya itu menjadi bukan mahram. Meskipun Putri meninggal, meskipun cerai, Arif itu cerai sama Putri, ya. Terus kemudian ibu mertuanya ini selamanya tetap menjadi mahram. Mertua itu mahram abadi, seperti mahram nasab. Mahram nasab ini kan nggak akan berubah selamanya. Akan tetapi berbeda dengan saudaranya istri. Semenjak kita menikah dengan si A, saudaranya si A, semuanya saudaranya itu menjadi mahram otomatis. saudaranya batasnya gitu Saudaranya saudara kandung toh. Kakak, adik itu saudara kandung. Nah, akan tetapi, dengarkan nih, akan tetapi, kalau meninggal dunia ataupun bercerai, nah, saudaranya istri ini tadi mahramnya gugur, menjadi bukan mahram. Tapi syaratnya itu tadi, bercerai atau meninggal dunia, atau tidak ada hubungan pernikahan, sudah selesai, baru adiknya, kakaknya atau saudaranya istri ini tadi otomatis bukan mahram, boleh dinikahi dan membatalkan wudhu. Sehingga tidak diperbolehkan
kakak adik dijadikan satu pernikahan dalam waktu bersamaan atau pada waktu yang berbeda. Kalau waktunya sama, si A sama si B, ini kakak adik, menikah dengan si C, otomatis dua-duanya pernikahan ini batal, tidak sah. Kalau si A menikah duluan, jarak sehari, jarak semenit, sehari, setahun, atau 10 tahun, baru menikah dengan si B, yang tidak sah itu pernikahan yang kedua. Jadi pernikahan yang kedua tidak sah. Kalau nikahnya bareng, dua-duanya tidak sah. Tapi kalau nikahnya tidak bareng, yang tidak sah itu pernikahan yang kedua. Artinya tidak diperbolehkan pernikahan itu adik kakak atau saudara dalam satu pernikahan. Inilah yang dinamakan mahram sementara. Gak selamanya. Kalau mahram persusuan, mahram nasab ataupun mertua itu mahram abadi yang selamanya. Tapi mahram untuk adik kakak dari istri itu mahram sementara. Ada yang ditanyakan? Jiro, paham ora iki? Dewe adik deh. Ya iki dong guyu iki mudeng ngendak lagi. Saudara adik itu berarti mahram juga. Pokoknya kandung, Pak. Jadi saudara itu bisa adik, bisa kakak. Itu saudara dari istri. Itu mahram. Selama kita masih punya hubungan pernikahan dengan istri. Kalau meninggal ataupun bercerai, otomatis sifat mahram ini hilang. Tapi lak karo bojo setrum. Batal. Ya iya. Ora. Setrum. Ayo bertanya nih. Repot iki. Karo bojo batal. Tapi nyusui. Nyusui. Kalau bojo kan batal, tapi kalau adik bojo ora batal. Tak menyusui. Kan nyusui. Menyusui jere Pak Hermawan. Kan sing berontono. Aku arep buatan jare. Tapi nek saya gua nyetrum. Jere Pak Hermawan ini kan wis nyusu, lah nyusu. Persusu. Memang menyusui kok. Abadi. Coba ingat-ingat 3 faktor ini, pembagian ini yang harus dipahami. Mahram karena nasab, mahram karena persusuan, dan mahram karena pernikahan. Anak angkat itu mahram bukan? Meskipun lek ngopeni ket bayi. Ora lah. Bukan bayi Kristen. Apa nyusui? Ini tonggo nih. Yang ke-7 tadi. Kalau anak Hah? Banyak anak angkat di luar gede dirabi. Lah ya berarti anak angkat itu mahram bukan? Bukan ya. Bukan. Tapi kalau pengen budaya ini biar gede dirabi. Ya ora apa-apa. Udah ngopeni kan cilik-cilik dirabi ya, Mas. Kesuwen. Tambah ngopeni bocah di lapangan gitu. Anak angkat itu bukan mahram. Makanya sampai kapanpun anak angkat itu tetap membatalkan
wudu. Kadang orang sik ndak ngerti karena merasa ngopeni ket bayi tas lahir dianggap itu dadi anake. Nah, itu kan berbeda. Kalau sampai mengambil anak, mengangkat anak sekaligus disusui, nah itu otomatis menjadi mahram. Tapi kalau nggak disusui, lewong orang lain yang nggak diangkat anak cuman menyusu 5 kali saja itu sudah menjadi mahram kok, jadi anak persusuan kok, apalagi anak yang diangkat anak tapi disusui, otomatis itu menjadi mahram. Tapi kalau cuma ngangkat tok, ngambil tok, makanya sampai kapanpun itu tetap menjadi bukan mahram, gitu loh. Nah, ini anak tiri. Coba ada yang bisa jelasin anak tiri masuk nggak? Anak tiri mahram. Mama dirabi kok anaknya mahram. Ya anaknya. Mahram kok ngendi iki? Mama dirabi anaknya oleh dirabi kan? Bukan mahram. Jadi khusus anak tiri ini ada persyaratan. Kalau si A menikah dengan si B, sedangkan B ini punya anak. Nah, kalau menikahnya ini baru akad nikah tapi belum dicampuri, belum kiku-kiku, ini bukan anaknya, bukan mahram. Jadi syaratnya itu harus kiku-kiku. Nah, kalau hanya akad nikah tok, belum kiku-kiku, anaknya itu bukan mahram. Tapi kalau sudah kiku-kiku, itu menjadi mahram. Itu syarat anak tiri. Bar nikah tok ora sido lah dadi anake wae. Kan tak boleh. Kan belum dikikuk. Oh, kiku-kiku. Boleh. Duit cita-cita kayaknya Pak itu. Benar Pak itu. Anak tiri tadi kemana tuh? Lah, Aku kan dua anak tiri makanan. Nah, kita jajal Ustaz Sokim senerangin jajal piye? Piye jajal? anak diri. Loh, tapi bojone sampean wis duwe anak yo. Dadi mahram lah. Pak Sugeng ini Begitu rabi, urung dikikuk-kikuk, anaknya sampai anak tiri bukan mahram. Tuh, karena sampai wis kikuk wis gak dadi mahram. berarti mahram. Enggak batal. Ya disahne dhisik kok ya ngono. Ya, artinya itu mahram, Pak. Nah, Kalau sampean sudah berhubungan dengan ibunya, siapapun, ini kita ngomong siapapun yang menikah, yang istrinya ini sudah punya anak, berarti anak-anak tiri. Kalau sudah berhubungan, berarti anak tiri ini menjadi mahram, tidak batal, tapi tidak boleh dinikahi. Tapi kalau belum berhubungan, anak tiri ini bukan mahram. Nah, sampai di titik itu, mahram itu tidak ada lagi anak tiri, anak angkat yang seperti yang saya terangkan, anak persusuan, adik dari istri, saudara dari istri, itu yang karena pernikahan. Jadi mahram karena pernikahan itu. Selain itu, kalau mahram karena nasab itu abadi, tidak bisa dirubah. Karena sekaligus ini nanti kita juga akan menerangkan tentang wali nikah yang banyak masih orang tidak paham. Siapa sebenarnya yang harus menjadi wali nikah dari seorang perempuan? Karena ini waktunya sudah cukup. Jadi masalah mahram ini masih adakah yang tidak paham?
Cukup? Paham? Pak Her, paham? Tidak membatalkan. Nah, intinya sebenarnya kalau menikah itu biasanya sama saudara itu kan jauh, Pak. Tapi yang paling penting kita paham bahwa kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram itu batal wudhu kita. Karena sehingga kalau mau sholat ya berarti harus wudhu. Ini yang penting saya terangkan kenapa mahram, siapa saja orang yang menjadi mahram kita itu penting. Makanya lek bahasanya itu jangan sampai diulang-ulang. Ojo cedek-cedek untuk mahrome, itu baru benar. Jangan cedek-cedek untuk muhrime, diguyu pitik iku Pak sebenarnya. Iya, wong wis ngaji umpatan nggak paham mahram muhrim ini kan ya kacau ya. Harus paham setelah ini. Tentang mahram sekali lagi ada yang ditanyakan. Terutama di 7 orang itu, Pak. Iku lek dunggahne didukne di samping kanan kiri itu akan benar-benar kita ngerti sopo-sopone yang menjadi mahram dan bukan mahram. Karena intinya ya di 7 orang itu. Yang masih jadi rancu biasanya anaknya Pak D, anaknya Bule. Itu masih orang menganggap bahwa itu mahram. Persentuhan nggak batal. Padahal itu batal karena bukan mahram. Selama namanya jenenge mahram itu ya nggak batal ya nggak oleh dirabi. Jadi nggak mungkin separuh itu nggak oleh dirabi tapi batal, nggak enek. Atau oleh dirabi tapi gak batal, ya gak ada. Kalau mahram dinyatakan mahram pasti tidak membatalkan wudhu. Ah, iki sik takon apa? Alif itu malah budek. Loh, Masih lari ya. Anak Pak D ya bukan mahram. Bukan mahram. Bukan. Sepupu. tadi kalau yang ini yang kadang-kadang juga saya tidak paham. Anaknya saudara, anaknya dulur kita, kandung. Itu mahram bukan? Mahram. Lah iya toh, makanya anaknya adik dewi, anaknya kakaknya dewi, mahram kan? ya itu juga masih ada yang tidak paham. Tentuan karo anaknya kebetulan wedok batal. Iki mau kan sing aku rada bingung kan anaknya Pak D, anaknya Bule iki mau. Bukan mahram. Ya, Nah, berarti boleh dinikahi. boleh. Enak enceran. Oh, Oh, saudara dekat betul. Nah, saudara dekat kan? Tapi nasabnya boleh. Boleh dinikahi kan? ya intinya itulah tertulis di dalam Al-Quran dan itu yang sudah dipraktekkan dari Kanjeng Nabi sampai ke kita bahwasanya menikah itu boleh dengan siapa saja selama itu bukan mahramnya. Baik itu mahram karena nasab, keturunan, baik karena persusuan ataupun karena pernikahan. Siapa saja itu tolong ikut dieling-eling karena hubungannya adalah tidak hanya urusan tidak boleh dinikahi, tapi urusannya membatalkan wudhu yang kita kalau mau sholat harus wudhu lagi. Itu pentingnya. Allah besok kita akan membahas tentang wali nikah. Jadi siapa saja yang boleh menjadi wali nikah itu. Dan urutannya, ojo dilompat-lompat. Jadi nggak ada si A ngelompat ke D, padahal harus B dulu, harus C dulu, baru ke D. Dan ini yang tidak dipahami oleh orang. Bahkan KUA sekalipun kadang-kadang ramudeng. Karena apa? Kalau dia mudeng, dia itu harus dipertanyakan, Bapak endi? Manu Pak, Bapak yang anu gak ono Pak, gak kena digoleki. Kalau enggak Bapak bayi endi? Bayi wis mati. Bapak bayi endi? Wis mati Pak. Lek ngono, dulurmu endi?
dulure gak ono, anake dulur mundi. Urut-urutannya begitu. Dan itu akan saya terangkan besok. Jadi nggak ngawur nggak wali nikah ini ya nggak ngawur-ngawur. Enek dasar hukumnya. Baiklah, marilah kita sekarang